pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polda Sumsel memastikan distribusi beras di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan Menteri Pertanian ke Satgas Pangan Polri mengenai beredarnya beras premium oplosan. Kembalinya status bandara internasional di Bandara SMP 2 Palembang dimanfaatkan maskapai Garuda Indonesia dengan membuka penerbangan umroh langsung Palembang-Madinah. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Kamis 17 Juli 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Delwawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Polda Sumsel memastikan distribusi beras di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan Menteri Pertanian ke Satgas Pangan Polri mengenai beredarnya beras premium oplosan. Kepolisian Daerah Polda Sumatera Selatan memastikan distribusi beras di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan Menteri Pertanian ke Satgas Pangan Polri mengenai beredarnya beras premium oplosan di sejumlah daerah di tanah air. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Muin Wijaya di Palembang mengatakan pihaknya memastikan distribusi beras di provinsi ini masih berada dalam kendali yang aman dan tidak ditemukan indikasi penipuan massal terhadap konsumen. Nandang menjelaskan dalam mengantisipasi peredaran beras premium oplosan, Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda telah menerima petunjuk dan arahan dari Bareskrim untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing. Polda Sumatera Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi beras dengan takaran tidak sesuai atau kualitas di bawah standar. Dari Krimsus bekerja sama dengan dinas terkait melakukan pemantauan langsungnya lapangan dan juga memang ini berdasarkan arahan dari Mabes Polri kepada jajaran wilayah khusus Polda Sumsel. Kita mendapatkan arahan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan beras ya, dalam hal apakah memenuhi standar atau tidak ada oplosan di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kita juga meneruskan kepada jajaran Polres untuk menindaklanjuti hal yang sama. Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian Kementan terkait laporan dugaan adanya 212 produsen beras nakal. Tindak lanjut itu dengan memeriksa 4 produsen beras pada Kamis 10 Juli sebagai langkah penyelidikan. 4 produsen beras itu berinisial WG, PSTJ, BPR, dan SUL. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan, Taufik Husni, mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus beras oplosan secara tuntas. Pemerintah sebagai pengawas barang dan jasa diminta untuk memberikan efek jera melalui sanksi tegas terhadap pelaku usaha, termasuk perusahaan besar yang terbukti terlibat dalam praktik curang tersebut. Taufik menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan teliti dalam memilih beras, terutama terhadap merek-merek yang telah terindikasi sebagai beras oplosan sesuai publikasi dari Kementerian Pertanian. Ia juga mengingatkan para pelaku usaha untuk bersikap transparan terkait informasi produk seperti beras, jenis, dan kualitas beras yang dijual ke konsumen. Untuk itu kami minta kepada pemerintah selaku lembaga pengawas barang dan jasa, mewakili konsumen, masyarakat konsumen, agar ini dapat diselesaikan dengan tuntas sehingga kita tahu baik itu perusahaan besar ataupun pengusaha besar yang terlibat dalam hal ini harus diberikan efek jera dengan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pidana penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Selain itu, Taufik mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran. Konsumen diimbau segera menyampaikan keluhan langsung ke pelaku usaha atau produsen. Jika tidak mendapatkan tanggapan, laporan dapat diteruskan ke YLKI Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan perlindungan konsumen yang berlaku. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat. Saya Rani dari Palembang.
Belakangan ini makin banyak masyarakat resah soal beras oplosan, bukan cuma soal rasa atau kualitas, tapi juga soal keamanan. Pemerintah harus lebih tegas menertibkan para pelaku, jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Pengawasan di lapangan juga perlu diperketat, terutama di jalur distribusi dan pasar-pasar tradisional. Di sisi lain, konsumen juga harus lebih cermat. Edukasi soal cara membedakan beras asli dan oplosan harus digencarkan, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Jangan sampai demi harga murah, kesehatan kita jadi taruhannya. Jika semua pihak bergerak cepat dan kerjasama, mulai dari pemerintah, pedagang, sampai konsumen, peredaran beras oplosan bisa ditekan. Ini soal pangan, soal kepercayaan publik. Jangan kita menganggap sepele. Selamat pagi, saya Nura dari Seduduk Putih. Langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi beras oplosan sangat penting. Kalau tidak ditindak tegas, masyarakat bisa jadi korban karena kualitas beras oplosan tidak terjamin. Selain itu, pedagang yang jujur juga akan dirugikan. Jadi pengawasan dan penindakan harus diperkuat agar pasar tetap sehat dan konsumen merasa aman. Nama saya Ridwan, saya berasal dari Sudirman. Tanggapan saya, peredaran beras oplos harus segera dihentikan. Ini bukan cuma soal merugikan konsumen, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan dan stabilitas harga pasar. Pemerintah harus bergerak cepat dari pengawasan distribusi sampai penindakan pelaku di lapangan. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Aditya Prianto mengenai langkah cepat atasi beras oplosan. Baik pendengar, berkaitan dengan pengoplosan beras yang saat ini marak menjadi sorotan kementerian. Saat ini kami telah terhubung bersama Bapak Pelaksana Tugas Pemimpin Wilayah Bulog Sumsel Babel, Bapak Rasiwan. Pak Rasiwan, seperti apa nih kita melihat dan langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk memastikan agar bahwasanya beras ini tidak lagi dioplos? Jadi kami Perum Bulog ya, penjualan ini sudah dibatasi jaringannya 3 jalur ya yang bisa menjual SPAP. Yang kedua, pembatasan penjualan. Yang ketiga, buat surat pernyataan. Jadi masing-masing pengecer membuat pernyataan tidak akan menjual lagi, tidak akan mengoplos, tidak akan berbuat curang, dan itu bermaterai, mengikat kepada pengecer-pengecer itu. Dan insya Allah dengan membuat pernyataan, sekaligus kami juga koordinasi dengan Satgas Pangan, kemudian jajaran TNI Polri untuk sewaktu-waktu monitoring, pengecekan, agar kios-kios itu menjual konsisten, komitmen sesuai dengan aturan yang ada. Ini dengan antisipasi itu insya Allah lah celah itu bisa kita antisipasi perilaku penyelewengan di kios-kios itu, dan kita batasi juga maksimal 2 ton 1 minggu untuk pemesanan satu kios ya. Jadi kita juga berhitung kapasitas dan kemampuan penjualan ya hariannya. Jadi kalau tidak wajar dengan kemampuan, nah itu bisa kita analisa juga. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan dari sisi pembatasan pembelian, pernyataan Satgas Pangan, TNI, artinya kita sudah maksimal untuk mengawal itu. Mudah-mudahan dengan upaya itu teman-teman juga berpikir dari jaringan kios ini tidak neko-neko lah, pikiran yang aneh-aneh. Artinya lillahi ta'ala untuk menjual sesuai ketentuan dan membantu masyarakat. Pak Rizwan, berkaitan dengan kios, ada berapa banyak yang bisa digunakan nih Pak? Untuk saat ini semua pasar tradisional ya bisa untuk memesan ke Bulog berdasarkan nanti rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan. Yang sudah kita eksekusi sampai hari ini itu pasar-pasar BPS, KM5, Cinde, sama Lemabang.
Ini yang sudah kita eksekusi. Nanti bertahap kita kembangkan ke pasar-pasar tradisional yang lain agar masyarakat bisa mudah mengakses dan bisa membeli harga beras untuk SPP itu. Pak, mereka yang ikut menandatangani konsekuensinya seperti apa Pak bila melanggar dari ketentuan ini Pak? Contoh yang sudah ditandatangani ya, bahwa bersedia melaksanakan penjualan beras dalam rangka SPAP secara jujur dengan menyediakan sarana informasi, mencantumkan harga, mencantumkan toko, alamat, kemasan ya kepada konsumen. Melaporkan transaksi pada aplikasi, ada aplikasinya. Kemudian menjualan beras di tingkat eceran paling tinggi sesuai HET 12,5. Sesuai dengan wilayah. Karena kita wilayah 1 berarti 12,5. Kemudian tidak membuka kemasan dan tidak melakukan pencampuran mengoplos beras SPAP dengan beras lainnya. Nah, ini poin kedua. Yang ini lagi sanggup menjual beras SPAP kepada konsumen akhir maksimal 2 kemasan ukuran 5 kg. Nah, ini yang ketiga itu, apabila saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 tersebut, khususnya angka 1C, maka saya bersedia ditindak secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar serta ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ya. Dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Penyataannya ini yang harus ditandatangani oleh jaringan kios-kios itu. Dan saya yakin apalagi juga jumlahnya nggak banyak ya, karena ecerannya ini kan eceran ya kecil lah ya untuk berbuat macam-macam, paling 2 ton kalau di 1 minggu gitu itu kecil lah ya. Baik Pak Rizwan selaku pelaksana tugas pemimpin wilayah Bulog Sumsel Babel, terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kembalinya status bandara internasional di Bandara SMB 2 Palembang dimanfaatkan maskapai Garuda Indonesia dengan membuka penerbangan umroh langsung Palembang-Madinah. Maskapai Garuda Indonesia secara resmi membuka layanan penerbangan umroh tanpa transit langsung dari 5 kota di Indonesia termasuk Palembang. Layanan perdana ini dimulai pada Selasa kemarin dengan rute langsung menuju Madinah, Arab Saudi. Kerjasama strategis ini terjalin antara Garuda Indonesia dan PT Safina Dania Wisata, bagian dari Dream Group. Kemitraan ini akan melayani penerbangan langsung ke Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dan Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selain Palembang, layanan serupa juga tersedia dari Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. General Manager Garuda Indonesia Palembang, Fahradina Ramadhani menjelaskan, penerbangan umroh Garuda Indonesia akan berangkat 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan konektivitas udara, termasuk perluasan layanan penerbangan internasional dari Palembang. Kami melihat bahwa potensi market umroh di Sumatera Selatan sangat besar sekali. Kalau begitu Pak Hifzullah ya, luar biasa sekali, banyak sekali permintaan dari Sumatera Selatan yang masuk ke Garuda Indonesia ini. Dan penerbangan langsung ini merupakan langkah konkret kami dari Garuda Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut, sehingga masyarakat Sumatera Selatan kini memiliki akses langsung ke Tanah Suci tanpa harus transit. Penerbangan ini menggunakan pesawat SM330 berkapasitas 365 kursi. Dream Tour sebagai bagian dari Dream Group menawarkan paket perjalanan umroh lengkap mulai dari 25 juta rupiah. Paket tersebut sudah mencakup tiket penerbangan, akomodasi hotel, visa, dan izin resmi.
Fasilitas yang ditawarkan dalam layanan premium ini meliputi bagasi hingga 30 kg, makanan dalam penerbangan, sistem hiburan di setiap kursi, serta kenyamanan kursi pada kelas premium ekonomi dan ekonomi. Rian Apridani melaporkan. Upaya tingkatkan produksi padi, Bupati Banyuasin serahkan 52 unit Alsintan untuk Brigade Pangan. Bupati Banyuasin Askolani menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan dari Kementerian Pertanian kepada para Brigade Pangan di Kabupaten Banyuasin. Penyerahan dilakukan di halaman Makodim 0430 Banyuasin pada hari Selasa 15 Juli 2025. Sebanyak 50 unit rotavator disalurkan dalam kegiatan ini dan diperuntukkan bagi kelompok tani di wilayah program optimalisasi lahan rawa atau OPLA yang tersebar di 12 kecamatan. Bupati Askolani menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada petani Banyuasin yang kini menempati peringkat ketiga nasional sebagai penghasil padi terbanyak versi BPS tahun 2024. Nah, harapan kita menyerahkan ini dengan brigade, namanya Brigade Pangan Banyuasin, untuk lebih memaksimalkan mengelola lahan di wilayah mereka masing-masing. Dan tentunya dengan adanya pembagian alat ini membuat petani kita lebih semangat lagi untuk olah lahan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan hasil produksinya akan bertambah berlipat dan akan memicu peningkatan produksi padi kita di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Banyuasin insya Allah ke depan nomor 1. Amin. Kita harus swasembada pangan, itu yang paling penting. Nomor itu bukan segala-galanya, tapi yang paling penting Banyuasin mampu membuat swasembada pangan, bisa membantu kabupaten kota lain yang ada di Republik ini di Indonesia. Bupati juga menegaskan bahwa Alsintan tersebut bukan untuk perorangan, melainkan digunakan secara bersama oleh kelompok tani. Ia meminta OPD terkait melakukan pengawasan agar alat-alat ini tidak disalahgunakan. Sebagai informasi, selain rotavator, bantuan Alsintan yang telah disalurkan sebelumnya meliputi rice transplanter, traktor roda 2 dan 4, combine harvester, hingga pompa air. Dengan potensi lahan padi mencapai 159.000 hektar, Kabupaten Banyuasin terus didorong menjadi lumbung pangan nasional melalui program Banyuasin Petani Makmur. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Klub sepak bola Sumsel United terus mematangkan persiapan menuju kompetisi Liga 2 musim 2025. Sumsel United mulai menerapkan metode latihan modern untuk membentuk skuad tangguh jelang musim kompetisi 2025. Salah satunya adalah menu latihan pliometrik yang difokuskan pada penguatan otot paha, tungkai, serta daya tahan fisik. Pelatih Sumsel United Nil Maizar mengatakan masih ada beberapa pemain yang belum maksimal, tapi secara keseluruhan fisik tim sudah cukup bagus. Pliometrik sendiri dikenal sebagai metode latihan yang efektif dan juga meningkatkan kekuatan otot inti dan kecepatan reaksi. Latihan ini menurutnya menjadi bagian penting dari fase peningkatan kebugaran yang kini sudah menyentuh angka 80%. Ya, ini minggu ketiga ya. Dari minggu ketiga ini yang paling kelihatan itu progres di kondisi fisik pemain. Dari awal itu masih 60%, sekarang udah mendekati 80%. Dia udah memiliki kekuatan, udah power, tadi udah coba. Setelah itu progres yang sangat luar biasa, motivasi mereka sangat luar biasa. Ya dalam latihan mental tandingnya tidak pernah menyerah. Itu poin pertama. Selain aspek fisik, Nil menegaskan bahwa timnya juga akan terus membangun kekuatan teknik, taktik, dan juga mental agar bisa bersaing di level kompetitif. Dari Jakabaring Sport City, Harul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Polda Sumsel memastikan distribusi beras di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan Menteri Pertanian ke Satgas Pangan Polri mengenai beredarnya beras premium oplosan. Kembalinya status bandara internasional di Bandara SMB 2 Palembang dimanfaatkan maskapai Garuda Indonesia dengan membuka penerbangan umroh langsung Palembang Madinah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.